wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narasara. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM A1A22546 Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di Asia Tenggara, tepatnya di antara dua benua Asia dan Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narasara dengan NIM A1A22546. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan kesatuan berbentuk republik yang terletak di Asia Tenggara, tepatnya di antara dua benua dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia terdiri dari 17.380 pulau dengan 5 pulau besar utama seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dicirikan oleh kekayaan alam dengan keanekaragaman budaya, suku, dan bahasa, serta populasi muslim terbesar di dunia yang hidup bersatu di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nama Indonesia berasal dari kata Yunani yaitu Indos dan Nesos yang berarti kepulauan di India. Nama ini berasal dari abad ke-19, jauh sebelum terbentuknya Indonesia merdeka. Indonesia memiliki lebih dari 1.000 suku. Tepatnya tercatat dari 1.340 suku bangsa berdasarkan Data Sensus Penduduk atau SP 2010 yang dirilis Badan Pusat Pengklarifikasian. Seperti hasil analisis BPS dan Institute of Southeast Asian Studies atau ISEAS yang menghasilkan sekitar 633 kelompok suku besar dari 1.331 kategori kode suku yang ada. Suku-suku di Indonesia terdiri dari suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Minangkabau, suku Betawi, suku Dayak, suku Bugis, dan suku Asmat. Indonesia memiliki tradisi seperti ngaben dari Bali, Rambu Solo dari Toraja, dan Tabui dari Sumbar. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Antara lainnya itu agama Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun Indonesia memiliki banyak keanekaragaman suku, tradisi, dan agama, masyarakat Indonesia menjalani kehidupan dengan rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Kedua adalah sejarah Indonesia. Yang pertama, masa prasejarah. Indonesia sudah dihuni manusia sejak ratusan ribu tahun lalu. Dibukti dengan penemuan fosil manusia purba seperti Pithecanthropus erectus di Jawa. Masyarakat hidup berbaur, meramu, lalu berkembang bercocok tanam dan membentuk komunitas menetap. Yang kedua, masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, sekitar abad ke-4 Masehi, mulai berdiri kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Misalnya, Kutai di Kalimantan Timur atau kerajaan Hindu-Buddha. Tarumanegara di Jawa Barat, Sriwijaya abad ke-7-13 Masehi, yang berjaya sebagai kerajaan maritim di Sumatera. 3. Masa kerajaan Islam. Kerajaan pertama di Indonesia terletak di daerah Aceh. Nama kerajaan tersebut adalah Samudra Pasai. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh saudagar dari Arab dan Gujarat. 4. Masa penjajahan. Pada tahun 1511, Portugis menguasai Malaka, disusul oleh Spanyol, lalu Belanda, dengan melalui VOC 1602. VOC lama-lama menjadi penguasa ekonomi, lalu Belanda mengambil alih setelah VOC bubar pada tahun 1799. Inggris sempat berkuasa singkat
pada tahun 1811 sampai 1816. Di bawah Thomas Stamford Raffles, Belanda kemudian kembali dan menjajah Indonesia sekitar 350 tahun. Masa ini ditandai penderitaan rakyat karena tanam paksa, monopoli dagang, dan diskriminasi. Namun, juga lahir perlawanan tokoh-tokoh seperti Diponegoro, Patimura, Imam Bonjol, Cut Nyak, Dein, dan lainnya. 5. Pergerakan nasional. Awal abad ke-20, lahir kesadaran nasional. Tahun 1908, berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama. Tahun 1928, pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda dengan semangat satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia, tokoh penting masa ini yaitu Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka, dan Ki Hajar Dewantara. 6. Proklamasi Kemerdekaan. Jepang masuk pada tahun 1942 menggantikan Belanda. Awalnya dianggap pembebasan, tetapi kemudian menindas. Kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua memberi peluang Indonesia merdeka. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Belanda berusaha kembali menjajah lewat agresi militer, tetapi Indonesia melawan. Dunia internasional akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1945. 7. Masa Orde Lama. Masa Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai 1967. Politik Indonesia saat itu penuh dinamika, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, hingga konfrontasi dengan Malaysia. Terjadi pemberontakan PKI 1965 yang mengguncang bangsa. 8. Masa Orde Baru. Soeharto menggantikan Soekarno pada tahun 1967 sampai 1968. Fokus pada stabilitas politik dan membangun ekonomi. Namun, kekuasaan sangat sentralistik tersebut penuh KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis moneter 1997 dengan gerakan reformasi membuat Soeharto mundur pada tahun 1998. 9. Masa reformasi dimulai sejak pada tahun 1998 hingga sekarang. Demokrasi lebih terbuka melalui pemilu langsung, kebebasan pers, dan otonomi daerah. Indonesia menghadapi tantangan baru, yaitu seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan modernisasi. Presiden setelah Soeharto adalah B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan sekarang Prabowo Subianto. Nah, yang terakhir, bagaimana sih kondisi Indonesia sekarang? Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan pertumbuhan PDB yang solid. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti ketidakpastian global, peningkatan impor, dan masalah sosial seperti kesenjangan serta potensi krisis kepercayaan masyarakat, pemerintah fokus menjaga stabil makroekonomi, mendorong daya saing, dan mengantisipasi dampak global melalui kebijakan strategis. Situasi ekonomi Indonesia menurut catatan sejumlah pihak masih terbilang kondusif di tengah beratnya tantangan global ekonomi. Pemerintah, legislator, hingga kalangan ekonomi melihat aktivitas ekonomi di Indonesia masih terbilang berdaya tahan di tengah tak kondusifnya aktivitas ekonomi global. Baru-baru ini, keadaan di Indonesia kembali memanas. Gejolak demonstrasi yang melanda sejumlah daerah, kasusnya di Jakarta,
akhir pekan lalu memicu ketidakpastian politik dan menambah kekhawatiran pasar serta pelaku usaha terhadap arah perekonomian nasional. Demo yang terjadi pekan lalu terbilang cukup anarkis dibanding aksi-aksi panjang tahun ini. Masa-masa membakar kantor, pos polisi, halte Transjakarta, gedung DPR, rumah dinas, hingga melakukan perampasan aset di kediaman beberapa anggota DPR dan Menteri Keuangan. Di tengah situasi penuh ketidakpastian ini, pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan prospek pertumbuhan masih berada di jalur positif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa peristiwa politik yang terjadi bersifat jangka pendek dan tidak mengubah arah perekonomian nasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.